Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai determinan dan inverse matrix. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ya video Ibu ini di like, comment, and subscribe agar Ibu semakin semangat membuat pembahasan video matematika lainnya. Oke, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan ini yaitu di KD 3.16 menentukan nilai determinan, inverse, dan transpose pada ordo 2x2 serta nilai determinan dan transpose ordo 3x3. Dan KD 4.16 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai determinan, inverse, dan transpose pada ordo 2x2 serta nilai determinan dan transpose ordo 3x3. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui video pembelajaran siswa dapat pertama, menentukan transpose matriks. Yang kedua, menentukan nilai determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Dan yang terakhir, menentukan inverse matriks ordo 2x2. Untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matriks, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Namun konsep dasarnya kita akan bahas hari ini tentang determinan, inverse, dan transpose. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai transpose matriks. Jadi misalnya ada suatu matriks di sini. Ya, jadi ini suatu profesi atau suatu pekerjaan. Di sini anggap saja mungkin penghasilannya merakit, mengangkut, memasang, lalu rumahan komersial dan profesional. Mungkin ini bisa dianggap sebagai pendapatannya di sini. Nah, kalau misalnya ini matriks C dengan ordo 3x3 ya, karena barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Ini mau kita transpose. Hasilnya gimana? Kalau ini kan merakit, mengangkut, memasang, dia mendatar. Rumahan, komersil, dan profesional tuh menurun. Nah, kalau kita buat transposnya, ini jadi berubah. Yang awalnya dia menurun, dia jadi mendatar. Yang awalnya jadi kolom, dia berubah jadi baris. Rumahan, komersial, dan profesional selanjutnya merakit, meramu, memasang, dia jadi kolom. Yang di sini yang awalnya baris dia jadi kolom. Jadi hasil dari C transpose itu gimana? Ya udah, yang rumahan, komersial, profesional ini yang ditulisnya menurun atau ditulisnya kolom ke bawah ini jadi baris gitu. Jadi ke kanan yang rumahan, komersial, profesional. Begitupun yang merakit, meramu, memasang. Awalnya kan ini baris lalu kita ubah menjadi kolom. Atau hasil akhirnya gimana? Nah, hasil akhirnya oke, ini hasil dari C transpose-nya. Ini rumahan, komersial, profesional yang awalnya ditulisnya menurun atau mengisi kolomnya, ini menjadi barisnya 1,5, 1,75. Jadi transpose itu hanya mengubah baris menjadi kolom atau mengubah kolom menjadi baris. Seperti itu ya. Selanjutnya, determinan matriks. Nah, determinan matriks itu nanti dibagi jadi 2, yang ordo 2x2 seperti ini. Oke. Ini matriksnya 5, 2, 4, 3. Mau kita cari determinannya. Determinan itu disimbolkan dengan P, ada tanda pagar lurusnya. Beda dengan matriks ya. Matriks itu pagar siku, tapi kalau determinan pagarnya tuh lurus seperti tanda mutlak. Cara menentukan determinannya gimana? Tinggal kita kali silang aja, tapi jangan sampai tertukar ya. Ini ke kanan dulu, lalu baru ke kiri. Nah, selanjutnya gimana? Ini kan 5 ke 3 ya, ini dikalikan. 5 kali 3 nanti dikurang dengan 2 kali 4. Berarti hasil akhirnya ini 15 dikurang 8 hasilnya 7. Jadi determinan dari matriks P 5, 2, 4, 3 itu 7. Jadi dikali silang gitu. Dikali silang lalu dikurangi. Ini kalau yang ordo 2x2. Gimana dengan matriks Q yang dia punya ordo 3x3 karena di sini punya 3 baris dan 3 kolom. Sama juga sebetulnya pakai kali silang juga, tapi kita butuh bantuan tambahan 2 kolom lagi. Kolom yang pertama 5, 1, 4 dan kolom yang kedua 1, 2, 3. Selanjutnya gimana? Karena semua nilai itu harus dikalikan silang. Ya udah. Berarti di sini untuk menentukan determinan Q-nya
Nah, ini ke kanan dulu ya, yang 5, 2, 1. Berarti ini kita kalikan 5 kali 2 kali 1 ditambah, karena ini sepaket nanti. Yang 1, 3, 4. Oke, ditambah lagi yang sebelahnya. 2 kali 1 kali 3. Lalu dikurang. Tuh, bedanya sama yang tadi gitu ya, karena ini 3 kali 3 ordonya. Lalu dikurang yang sebelah kiri sekarang, ngilangnya. Oke. 2 kali 2 kali 4 ditambah 5 kali 3 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 1. Selanjutnya kita cari hasil masing-masing. Ini dapatnya kan 10 kan, 5 kali 2 kali 1, 1 kali 3 kali 4, 12, 2 kali 1 kali 3 itu 6. Dan dikurangi dengan hasil yang sebelah kanannya atau yang menyilang ke kiri. 2 kali 2 kali 4, 16, 5 kali 3 kali 3, 30, dan 1 kali 1 kali 1, 1. Selanjutnya kita jumlahkan, didapat hasil 28 dikurang 47, dan di sini hasilnya min 19. Jadi hasilnya positif atau negatif itu tidak masalah, tergantung angka-angka yang ditampilkan atau yang diminta dari matriksnya gitu. Bedanya itu ya, determinan ordo 2 kali 2 tinggal dikali silang langsung. Yang ordo 3 kali 3 tambahan 2 kolom. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai inverse matrix. Jadi di sini inverse matrix yang kalian pelajari khususnya SMA ataupun SMK itu hanya inverse matrix 2 kali 2, ordo 2 kali 2. Karena yang ordo 3 kali 3 mungkin atau yang lebih itu dipelajari di perguruan tinggi. Nah, gimana sih inverse matrix itu? Nantinya inverse matrix itu digunakan untuk menyelesaikan soal aplikasi matriks. Jadi sudah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kita perlu tahu konsep dasarnya dulu. Jadi inverse matrix itu lambangnya P aksen di sini. Kalau tadi determinan kan ada tanda pagarnya ya, atau tanda seperti tanda mutlak gitu, tanda kurung lurus. Nah, kalau ini inverse simbolnya P aksen. Lalu aturannya gimana? Ternyata di sini rumusnya 1 per determinan P, tetap harus nyari determinan juga, dikali A join P. Nah, determinan kan udah kita bahas ya tadi ya. Jadi determinannya itu kita kalikan silang. Nah, ini dapatnya 5 kali 3 dikurang 2 kali 4, sama seperti tadi ya soalnya. 15 kurang 8 dapatnya 7. Lalu ini apa nih? ADJP ini apa nih? Ini dibacanya A join P. A join P itu matriks P yang kita ubah bentuknya. Seperti apa sih? Nah, ini dia A join. Misalnya ada matriks A, B, C, D. Yang namanya A join dari suatu matriks itu kita mengubah posisi A sama D. Kita ubah posisinya. Yang B sama C tidak diubah, hanya saja dikasih tanda minus, dikasih tanda negatif di sini. Ini sebetulnya ada asal mulanya, tapi kita bahas langsung saja. Kalau A join itu A sama D-nya itu berubah, B sama C-nya nggak berubah tapi dikasih tanda negatif. Berarti yang P ini kalau kita A join-kan, ini ya, 5 sama 3-nya berubah, 2 sama 4-nya ada tanda minusnya. Seperti ini. Oke, 5 sama 3 berubah tempat, 2 sama 4 tidak berubah, hanya dikasih tanda negatif. Selanjutnya gimana kita masukkan? Berarti P aksen itu kan 1 per determinan P. Berarti ini 7 determinannya. 1 per 7. Nah, A join P-nya ini kita masukkan lagi. 3, min 2, min 4, 5. Selanjutnya ini dikalikan dengan 1 per 7. Kalau dikali dengan 1 per 7 sama saja. 3 dikali 1 per 7. 3 kali 1, 3 dibagi 7. Nah, semuanya juga dikalikan 1 per 7. Kalau ini inversenya, nah hasilnya seperti ini. Tapi kalau angkanya ada yang bisa dibagi 7, itu berarti harus hasil akhirnya gitu. Karena ini angkanya nggak bisa dibagi 7 semua, jadi bentuknya udah pecahan aja, nggak usah dicari bentuk desimalnya. Nah, ini dia hasil dari P inverse-nya. Tuh prosesnya. Oke, kita sudah belajar transpose, determinan, dan inverse. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Oke, tugasnya di sini yang pertama, transpose dari matriks B. Ini matriksnya ordo 3 kali 3. Kamu hanya mengubah baris jadi kolom dan kolom jadi baris seperti itu. Soal yang kedua, di sini ada
matriks ordo 2x2, kamu diminta menentukan nilai determinannya. Nah, yang nomor 3, ini ada matriks ordo 3x3, kamu juga diminta tentukan E. Ada tanda kurung seperti ini artinya determinan, sama juga. Berarti ini yang dikali silang ya, ini juga sama. Soal yang terakhir, itu kamu diminta tentukan inverse dari matriks A. Nah, ini pakai cara yang tadi, 1 per determinan A, dicari lagi, kali silang lagi, dikalikan A join A, yang berubah posisi, lalu yang sebelah sini dikasih tanda min, seperti itu. Oke, demikian pembahasan mengenai transpose, inverse, dan determinan matriks. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan, lalu dipahami dengan sebaik mungkin materi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.